Halo Sobat Cuan, gimana kabarnya? Semoga portofolionya nggak terlalu kebakaran ya. Oke, jadi lama saya nggak update tentang perkembangan market terkini. Jadi di video kali ini saya akan meneruskan ya beberapa video sebelumnya yang udah berhenti selama kurang lebih ada 1 bulan lebih gitu. Jadi kondisi market pada hari ini memang akhir-akhir ini mengalami penurunan imbas adanya ketegangan di Timur Tengah gitu ya. Jadi Amerika dan Israel itu perang melawan Iran. Alhasil karena Iran itu merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia ya. Jadi beberapa harga komoditi mengalami kenaikan ya. Di antaranya ada crude oil, itu minyak sendiri, kemudian ada LNG juga naik ya. Kemudian pastinya adalah gold gitu. Dan itu berimbas ke beberapa indeks bursa negara lain. Salah satunya adalah di Asia ya, dan Indonesia juga terdampak. Dampaknya gimana kalau perang berkepanjangan ya? Itu pastinya banyak sekali dampak negatifnya, dimana Iran itu punya yang namanya adalah Selat Hormuz, dimana lebih dari 20% perdagangan minyak dunia lewat situ. Alhasil kalau jalurnya berhasil ditutup ya, otomatis yang akan mengalami kenaikan adalah harga minyak dunia. Kalau kita perhatikan di sini, dari beberapa SPBU swasta sudah mulai menaikkan tarifnya ya per 1 Maret kemarin tahun 2026, dan dampaknya kalau SPBU atau harga BBM mengalami kenaikan, itu harga bahan pokok lainnya naik ya. Harga pokok lainnya naik, kemudian inflasi juga akan naik. Sementara ya, realisasi inflasi di bulan Februari kemarin itu melonjak 4,76% secara year on year. Ini telah melebihi target dari pemerintah, di mana targetnya adalah plus minus 2,5%. Artinya harusnya maksimal inflasi di Indonesia itu 3,5 dan minimalnya adalah 1,5. Kalau inflasinya sekarang itu menjadi 4,76, dimana kalau misal BBM mengalami kenaikan, otomatis kalau subsidinya nggak kuat, inflasinya akan naik lagi. Tapi kalau subsidinya diperbesar, APBN tambah defisit. Nah ini dampaknya akan berimbas kemana-mana. Oke gitu, kita lanjut ya. Update tentang IHSG dulu seperti biasa. Jadi kalau kita perhatikan IHSG kemarin turun sekitar 2,65% di level 8016. Jadi untuk level psikologisnya IHSG sebenarnya ada di 8000 gitu ya. Kalau kita perhatikan, dilihat dari time frame 1 jam ya, itu ada pattern head and shoulders. Jadi berdasarkan pattern ini ada potensi pelemahan hingga ke 8000 ya, 8032, dan itu sudah tercapai. Jadi kalau misal seandainya hari ini market merah dan tembus dari level 8000 ya, maka saya rasa IHSG akan melanjutkan penurunannya, dan area supportnya itu di MA 200 tepatnya 7950-an. Jadi penurunan target hari ini kan, kalau turun maka potensinya bisa ke situ. Tapi kalau naik ya patut kita syukuri lah. Intinya 8000 itu menjadi level psikologisnya IHSG, dimana setelah trading halt 2 kali ya, IHSG itu belum mampu menyentuh area MA 100 nya di sini yang warna hitam gitu. Jadi menurut saya IHSG masih memang kondisinya masih downtrend ya. Setelah tahun kemarin uptrendnya cukup bagus tuh. Oke, seperti biasa ya, saya akan update beberapa saham yang ada di sektor migas yang tentunya belum mengalami kenaikan terlalu tinggi, karena beberapa saham seperti Elsa, Medco itu udah naik tinggi. Yang pertama saham Raja. Nah, saham Raja kalau Sobat Cuan mau masuk ya jangan terlalu besar nih. Kalau kita lihat Raja ini sendiri juga masih tertahan di MA 100 nya.
Tapi untuk closing hari ini udah di atas MA5, jadi saya rasa masih ada potensi hingga ke 5.200 ya, atau akan membentuk pattern cup and handle nih ya di sini nih. Ya, ada potensi membentuk itu. Jadi bagi sobat cuan yang hendak masuk di saham raja ya, mungkin bisa tunggu di range pembeliannya MA5 ya, 4.610 sampai dengan 4.700 dengan batasi resiko ya segini 5% itu udah cukup saya rasa. Kemudian target penguatannya tentu ke sini ya, ke 5.200. Kalau berhasil break dari 5.200 untuk raja sendiri, maka ada potensi penguatan ya kedepannya itu bisa ke sini. Nah ya pas ya di area resisten di 7.150-an ini untuk saham raja. Nah sebenarnya untuk saham-saham yang ada di grup konglomerasi rata-rata masih mengalami penurunan ya. Jadi kalau sobat cuan mau masuk, saya rasa jangan all in gitu, tetap manajemen resikonya ada ya, siapkan uang cashnya gitu. Yang pertama saham raja, yang kedua ada saham ESA nih. Saham ESA itu kalau kita perhatikan ya, sekarang itu ada di area resisten, dimana saham ESA ini tuh nggak mampu ya. Kalau kita cek di sini beberapa kali, 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali. Nah ini kelima kalinya retest area resisten. Tapi kalau berhasil closing ya, berhasil breakout minimal di atas 750 lah ya, itu maka akan ada potensi hingga ke 970 atau mungkin 1000. Itu masih sangat possible karena kenaikan kemarin ya itu disertai dengan lonjakan volume yang cukup bagus saya rasa gitu. Jadi biasanya saham yang sideways-nya cukup lama itu sekali naik bisa ngeri. Contohnya saham ELSA nih. Saham ELSA biasanya harganya itu 400, 500 ya di sini ya. Nah sekali breakout langsung 1000. Nah ngeri. ESA juga menurut saya sama. Jadi kalau misal sobat cuan mau masuk ya, tetap batasi resiko gitu ya. Jadi tetap silakan bikin trading plan, masuk di harga sekarang it's okay, nggak apa-apa ya, 700 sampai 725 lah ya, anggap aja masuk 725 gitu. Targetnya yang pertama ke 750 dulu kalau mau buat scalpingan gitu ya. Tapi kalau closing di bawah sini nih, nah 700 lah ya, kalau di bawah 700 closingnya maka bisa batasi resiko dulu karena mungkin bisa retest ini ya. Apalagi di sini tuh ada namanya gap ya, maka ada potensi gapnya ketutup kalau turun gitu ya. Kalau misal berhasil dari 750 maka potensi penguatan hingga ke 970 saya rasa cukup possible. Itu untuk ESA sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga ya ada saham Akra. Ya ini memang sahamnya bukan saham-saham yang udah naik kenceng. Kalau kita lihat Akra secara weekly dulu deh ya, karena ini sideways-nya memang cukup lama nih. Secara weekly maka sebenarnya Akra ini udah ya bisa dikatakan breakout ya, karena area resisten kuatnya tuh di sini 1330-an dan sekarang 1370. Meskipun ada beberapa ekor ya di sini ya, ekor big atau shadow gitu ya kan. Tapi saya rasa dengan adanya kenaikan kemarin si Akra ini ya disertai lonjakan volume, maka masih ada potensi penguatan di sini. Resisten juga nih untuk saham Akra tuh ya. Nah resistennya akan ke berapa? Potensinya mungkin bisa ke sini ya, 1550. Kemudian target yang kedua resistennya ada di 1650 juga. Jadi bagi sobat cuan yang mau entry open posisi buy di saham Akra, range pembeliannya mungkin sini 1350 sampai 1370. Jangan lupa batasi resiko ya, kalau closing di bawah 1300 di sini nih. Nah, 3% aja cukup.
Kemudian targetnya terdekat bisa ke sini 1430. Kalau jangka menengahnya ke sini ya 1550 serta ke sini. Nah, gitu 1650-an. Ini kalau perangnya masih berlanjut gitu ya, maka saham-saham yang ada di sektor migas ya, sama sektor peremasan serta biasanya batu bara juga akan mengalami kenaikan. Intinya komoditi lah itu. Terakhir ada saham Adaro, mungkin ini bukan sektor migas tapi saya rasa ini cukup menarik nih Adaro ya. Saham Adaro fundamental cukup oke ya, seperti Akra juga fundamentalnya bagus, rutin bagi dividen, masuk indeks LQ45 gitu ya. Jadi bukan saham-saham yang gorengan banget gitu. Kalau kita perhatikan di sini untuk Adaro sendiri, kemarin ada lonjakan volume nih ya. Ada lonjakan volume, closing di harga 2400 tepat di area neckline atau area resistennya. Dan ini membentuk pattern cup and handle sahabat cuan. Jadi kalau hari ini berhasil breakout ya, maka potensinya bisa ke sini nih 3300 gitu. Ini untuk saham Adaro. Dan setelah kita lihat ya, di sini masih ada gap yang cukup jauh setelah Adaro itu melaksanakan aksi korporasi spin off ya, melepas si AADI gitu. Jadi bagi sobat cuan yang mau masuk ada dua opsi, silahkan bisa tunggu kalau closing di atas 2420, atau kalau mau masuk sekarang ya sih persilahkan ya. Range pembeliannya itu di 2000 sini aja deh, 2370 sampai 2400 gitu sini ya, 2470 ya range-nya. Batasi resiko jangan lupa. Nah, ini karena saham blue chip ya, kalau mau dividen masih cukup oke. Tapi kalau closing di bawah 2280 sini nih, kalau udah di bawah 2260 bisa batasi resiko kalau tujuannya untuk trading. Kemudian untuk targetnya sebelum ke 3300 bisa ke sini dulu 2500 ya, sini nih 2500 sampai 2520, lalu bisa ke 2700, kemudian ke 3000 ya level psikologisnya juga sini, baru 3300 dalam jangka menengahnya. Jadi potensial upside-nya masih cukup gede gitu ya. Karena di pasar saham itu enaknya gini, meskipun kondisi market lagi merah ya, tapi tetap ada beberapa sektor yang masih bisa menghasilkan cuan gitu. Karena di bursa saham itu punya 11 sektor, dimana kalau misal ada beberapa sektor yang mengalami penurunan ya karena adanya perang atau apapun ya, pasti ada satu sektor ya itu mengalami kenaikan, pasti itu ada. Yang penting kita tinggal cari aja sektor mana yang kira-kira berdampak positif gitu. Oke, seperti itu ya sobat cuan, semoga bisa bermanfaat dan harapan kita semua sih perangnya segera reda ya, biar nggak melebar kemana-mana, apalagi jangan sampailah terjadi perang dunia ketiga. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.